Hei, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime Kokoku. Karena itu kalian harus jaga perilaku, agar dapat uang saku, bukannya dapat paku. Selamat menonton yang udah tua tapi nggak laku-laku. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang melamar kerja yang bernama Yukawa Juri. Dia merupakan lulusan dari Universitas Ketika. Kemudian adegan memperlihatkan seorang gadis yang tidak sengaja menabrak orang lain. Kemudian tiba-tiba waktu sekitarnya berhenti. Kembali lagi ke tempat juri. Juri sangat kecewa karena hasil wawancaranya buruk. Kemudian kakeknya mencoba menghiburnya. Dan tiba-tiba juri telepon oleh kakaknya yang bernama Sanae untuk menjemput keponakannya yang bernama Makoto. Kemudian juri pergi ke tempat ayahnya. Di sana ada juga abangnya yang bernama Subasa, yang hobinya cuma main game. Ya, seperti kalian yang cuma main game itu. Yuri kemudian menyuruh Subasa untuk menjemput Makoto. Subasa pun akhirnya pergi dengan terpaksa. Subasa sampai ke tempat Makoto dan membawa pulangnya Makoto. Tetapi di perjalanan mereka bertemu dengan seorang yang tidak dikenal. Orang itu berpura-pura sebagai teman sekolah Tsubasa dulu. Kemudian mereka menculik Makoto dan Tsubasa. Penculik itu meminta tebusan ke keluarga juri. Mereka meminta uang dan uangnya harus dikirim dalam waktu 30 menit. Kalau tidak, Makoto dan Tsubasa akan dibunuh. Kemudian ayah juri selaku kepala keluarga ingin menyerahkan uang tebusan tersebut ke penculik. Tetapi mobil mereka sedang dipinjam oleh orang lain. Jadi mereka tidak mungkin bisa menyerahkan uangnya dalam waktu 30 menit. Kemudian kakek juri memanggil juri dan ayah juri untuk duduk dan memegang sebuah batu. Mereka berdua pun heran dengan apa yang dilakukan kakek. Tetapi mereka tetap nurut ke omongan kakek mereka. Kemudian kakek memulai sebuah ritual. Dan tiba-tiba suasana di tempat itu jadi gelap. Dan datanglah makhluk aneh ke tempat mereka. Dan tiba-tiba semua yang ada di sekitarnya berhenti. Ternyata kakek berhasil menghentikan waktu. Kakek mengatakan kalau ini adalah dinamakan dengan dunia diam. Dan keluarga mereka secara turun-temurun mewarisi batu yang dapat menghentikan waktu itu. Kakek juga mengatakan banyak yang menggunakan alat ini untuk bersenang-senang. Ya, kalian tahulah apa yang aku maksud nih. Senang-senang itu, ya itu. Karena itu, banyak orang yang lupa diri saat masuk ke dunia diam. Karena itu, kakek menyembunyikan alat tersebut dari keluarganya. Kakek juga mengatakan kalau ada pemangsa yang hidup di dunia diam. Jadi, kita harus hati-hati untuk memasukinya. Mereka bertiga akhirnya sampai di tempat penukaran sandera. Mereka akhirnya menemukan Makoto dan Tsubasa. Mereka pun ingin membawanya. Tetapi, saat mereka sedang membawa Makoto dan Tsubasa, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerang mereka. Mereka pun sangat kaget karena seharusnya hanya kakek yang tahu tempat tentang dunia diam ini. Ternyata tujuan dari penjahat tersebut adalah untuk menangkap kakek. Karena kakek merupakan pewaris dari dunia diam ini. Kakek kemudian melakukan teleportasi untuk menyelamatkan Makoto dan Tsubasa. Kemudian ada penjahat yang menodong Makoto agar kakek tidak macam-macam dengan para penjahat tersebut. Namun, tiba-tiba datang makhluk menyerupai monster ke tempat mereka yang menghampiri orang yang menodong itu. Kemudian, flashback beberapa bulan sebelumnya. Ternyata, musuh adalah sekelompok orang yang memiliki batu yang bisa masuk ke dunia diam. Tapi, punya mereka bukan batu yang utama. Karena itu, mereka ingin berebut batu utama dari sang kakek. Kembali lagi ke masa kini, monster tersebut kemudian menghabisi orang yang menodong Makoto tersebut. Setelah itu, monster itu pun menghilang. Ternyata monster itu adalah sang pengawas dunia diam. Kemudian juri dan kakeknya kabur melarikan diri. Kakek mengatakan kalau sang pengawas itu melindungi orang biasa di dunia diam. Dan sang pengawas juga menghukum orang yang melanggar aturan di dunia diam. Karena itu, tidak ada yang boleh saling membunuh di dunia diam. Juri kemudian bertanya kepada kakek, mengapa ada orang lain yang bisa bergerak di dunia diam? Tetapi kakek juga tidak mengetahuinya. Kakek mengatakan ke juri, apabila terlalu lama di dunia diam,
maka wujud orang tersebut akan seperti sang pengawas. Di sisi lain, para penjahat menangkap ayah juri. Ternyata saat sang pengawas menghabisi orang yang melanggar aturan tadi, jiwa orang tersebut keluar. Kemudian jiwa itu masuk ke tubuh Tsubasa. Kemudian Tsubasa akhirnya tersadar di dunia diam. Tetapi para penjahat tidak menyadari kalau Tsubasa telah tersadar dan bisa bergerak bebas. Kemudian para penjahat berbincang-bincang sama kelompoknya. Penjahat tersebut mengatakan kalau menurut ajaran mereka, nama asli dari sang pengawas adalah Kanurini. Tetapi yang mereka lihat tadi lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian diketahui salah satu nama penjahat wanita adalah Majima. Dan juga yang pria bernama Sagawa yang menjadi pemimpin mereka. Kembali ke tempat kakek mengatakan kalau dia bisa menciptakan dunia paralel di mana para penjahat tersebut tidak muncul. Kemudian menyelamatkan Tsubasa dan Makoto. Tetapi karena ayah Yuri masih terjebak, mereka harus menyelamatkannya terlebih dahulu. Setelah itu, kakek diam-diam memata-matai musuh. Dan kakek berhasil mengetahui tempat persembunyian musuh tersebut. Di sana, para penjahat sedang membahas rencananya. Sagawa mengatakan mereka berhasil mengetahui tentang kakek itu berkat informasi dari Majima. Majima mengatakan kalau dia pernah masuk ke dunia diam dan mengetahui kalau kakek yang mempunyai batu utama dunia diam. Kembali lagi ke tempat Tsubasa akhirnya bisa meloloskan diri. Kemudian Tsubasa menghampiri Makoto. Tsubasa heran mengapa Makoto hanya diam saja dan juga jantungnya Makoto tidak berdetak. Tsubasa pun mencoba membawa Makoto ke rumah sakit. Tsubasa sangat menyesal karena membuat Makoto dalam bahaya. Kembali lagi ke tempat kakek. Akhirnya kakek berhasil masuk ke markas musuh. Kakek melihat kalau musuh juga memiliki batu yang bisa menuju dunia diam. Di sana juga kakek melihat kalau musuh memasang CCTV di rumahnya. Kemudian juri menyadari kalau dia harus mengambil batu di rumahnya. Tetapi sampai di sana, ternyata musuh telah menyergapnya. Juri pun tertangkap oleh musuh. Namun saat juri tertangkap, mata juri tiba-tiba berubah menjadi putih. Musuh pun heran dengan apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba orang yang menangkap juri pun melepaskan juri. Dan jiwa orang tersebut keluar. Dan jiwa itu bisa dinamakan dengan Tamawani. Dan apabila Tamawani terkeluar dari tubuh mereka, maka orang itu tidak bisa lagi hidup di dunia diam. Dan juri juga memiliki kekuatan untuk mengeluarkan Tamawani dari tubuh seseorang dengan secara paksa. Kemudian juri merebut batu utama dan melarikan diri saat diserang tadi. Saat diserang tadi juga, juri melihat Majima. Juri merasa kalau dia sebelumnya pernah melihat Majima di suatu tempat. Di sisi lain, Sagawa sedang melakukan percobaan tentang kekuatan karun diri. Ternyata benar, jika seorang ingin membunuh orang lain yang tidak bergerak di dunia diam, maka Kanurini akan membunuh orang tersebut. Ternyata ukuran Kanurini kali ini lebih kecil dari yang sebelumnya. Mereka menduga tiap Kanurini menggunakan kekuatannya, wujud Kanurini akan jadi semakin kecil. Di sisi lain, Tamawani yang keluar dari tubuh orang mati sebelumnya itu pergi ke tubuh Makoto. Makoto pun akhirnya tersadar di dunia diam. Makoto heran mengapa semuanya menjadi diam. Dan bukannya takut, malahan Makoto main-main di dunia diam. Dasar bocah. Di tempat yang lain, ayah juri dibawa ke hadapan Sagawa. Sagawa ingin membuat kesepakatan dengan ayah juri. Di sisi lain, mereka gagal menangkap juri. Majima mengatakan kalau dia pernah sebelumnya mendapat kekuatan seperti juri. Kemudian, karena musuh tidak bisa menangkap juri, mereka menghibur diri dengan makan malam sepuasnya. Bahkan ada juga yang melakukan Di sisi lain, juri akhirnya bertemu dengan kakeknya. Juri mengatakan kalau dia berhasil merebut batu utama. Namun ada musuh yang menyerang mereka. Kemudian kakek menggunakan jurus teleportasi untuk kabur dari musuh itu. Kemudian ada seorang yang tiba-tiba menyerang juri dari belakang. Kemudian kakek langsung menolong juri. Juri kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Tamawani dari tubuh orang itu. Juri bertanya ke kakek, apakah waktu kecil juri pernah masuk ke dunia diam? Ternyata waktu juri kecil, kakek pernah membawa juri ke dunia diam. Tetapi waktu di sana, juri menggunakan kekuatan aneh,
yang membuat kakeknya khawatir dengannya. Karena itu, kakek menyembunyikan tentang dunia diam ke Juri. Karena kakek takut kalau Juri akan bertingkah gegabah. Kembali lagi ke masa kini, tiba-tiba datang musuh ke tempat mereka. Dan mereka pun kabur melarikan diri. Namun, karena terlalu banyak berlari, si kakek akhirnya jadi kelelahan. Dan mereka pun kini tercepojok oleh musuh. Kemudian, Juri menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Tamawani dari tubuh musuh. Dan mereka kini berhasil selamat. Bahkan Juri juga mengalahkan musuh yang mereka temui di jalan. Kemudian mereka beristirahat. Juri bertanya, apakah saat waktu kecil ada gadis lain yang bergerak di dunia diam? Juri curiga kalau gadis itu adalah Majima. Namun kakek tidak mengetahuinya. Setelah itu, Juri dan kakeknya pergi ke tempat Makoto diculik untuk membawa kabur Makoto dan Tsubasa. Namun saat mereka di sana, Makoto dan Tsubasa telah menghilang. Di sana mereka juga melihat mayat. Kakek menduga kalau Tamawani dari tubuh mayat tersebut masuk ke tubuh Tsubasa. Di tempat lain, ayah Juri sedang berbicara dengan Sagawa. Sagawa tidak menduga kalau ayah Juri tidak tahu sama sekali tentang dunia diam. Mereka pikir batunya telah digunakan oleh keluarga Juri untuk kepentingan pribadi. Adegan berpindah di mana musuh sedang menyelidiki tentang teman-temannya yang tidak bisa bergerak karena Tamawani mereka telah keluar dari tubuh mereka. Dan ada seorang yang ingin keluar dari dunia diam. Tetapi Majima mengatakan kalau mereka sekarang tidak bisa keluar dari dunia diam. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan batu utama. Kemudian mereka berdebat dan ada seorang yang ingin membunuh orang yang tidak bergerak. Kemudian datang Kanurini ke tempat mereka dan menghabisinya. Tetapi ukuran Kanurini kali ini sangatlah kecil. Tiba-tiba Kanurini sang pengawas tersebut berubah menjadi tumpukan pasir. Majima pun menyelidiki tumpukan pasir tersebut dan ternyata ada tubuh yang mirip manusia di dalamnya. Ternyata benar kalau Kanurini itu sebelumnya adalah manusia biasa. Kemudian Majima menceritakan kalau keluarganya ada yang pernah menjadi Kanurini. Majima mengatakan kalau keluarganya masuk ke dunia diam karena terseret oleh keluarga Yukawa. BTW, keluarga Yukawa ini adalah marganya keluarga Juri. Saat Majima kecil, dia melakukan perjalanan bersama dengan saudaranya, ayahnya, dan juga ibunya. Di sana, Majima memegang sebuah batu. Namun tiba-tiba, batu tersebut aktif dan mereka pun masuk ke dunia diam. Mereka pun kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba ada cahaya aneh yang keluar dari tubuh ayahnya Majima. Dan kemudian wujud ayah Majima berubah. Cahaya itu juga muncul di tubuh ibunya Majima. Bahkan juga cahaya itu muncul di tubuh saudaranya Majima. Dan mereka semua menghilang. Kemudian cahaya itu juga muncul di tubuh Majima. Majima pun berlari ketakutan. Dan di sana Majima bertemu dengan Juri. Kemudian Juri secara tidak sengaja menggunakan kekuatannya. Dan kemudian Majima berhasil keluar dari dunia diam. Dan alasan Majima masuk ke dunia diam sekarang adalah karena ingin membebaskan keluarganya. Karena kemungkinan besar keluarganya telah berubah jadi Kanurini saat ini. Kemudian Majima meminta yang lain untuk membantunya. Dan tiba-tiba Juri datang ke tempat itu. Dan langsung menyerang musuh. Kemudian kakek menggunakan kekuatan teleportasi untuk membawa Juri melarikan diri. Setelah musuh pergi, mereka pun kembali masuk ke rumah. Di sana mereka melihat Kanurini yang sedang berubah menjadi pasir. Setelah itu, Juri membuat surat untuk ke Tsubasa agar Tsubasa membawa kabur Makoto. Karena situasi di rumah tidak aman. Kemudian Majima melaporkan tentang apa yang terjadi ke Sagawa. Kemudian Sagawa mencoba menangkap kakek dengan menggunakan ayah Juri sebagai umpan. Dan juga Sagawa ingin membunuh orang yang diam untuk memancing Juri keluar, karena sekarang Kanurini telah menghilang. Majima mengatakan kalau bisa saja ada lebih satu Kanurini. Kemudian Sagawa melakukan percobaan untuk memanggil Kanurini. Kemudian muncul Kanurini yang berukuran kecil. Majima menduga kalau itulah saudaranya dahulu. Dan sekarang juga muncul dua Kanurini yang lebih besar. Yang kemungkinan besar itu adalah orang tua dari Majima. Di sisi lain, Juri dan kakeknya akhirnya bertemu dengan ayahnya Juri. Mereka berdua kemudian membawanya. Tetapi
ayah Juri tidak mau pergi. Malahan dia menyuruh kakek untuk menyerahkan tekniknya ke musuh. Tetapi kakek menggunakan teknik teleportasi untuk melarikan diri. Di sisi lain, Tsubasa dan Makoto akhirnya sampai ke rumah. Tetapi di sana ada musuh yang menyerang mereka. Kemudian Tsubasa menyuruh Makoto melarikan diri. Dan Tsubasa pun bertarung dengan orang itu. Tsubasa berhasil membuat orang tersebut pingsan. Setelah itu, Tsubasa mencari Makoto. Karena Tsubasa sangat gelisah saat mencari Makoto, cahaya biru mulai keluar dari tubuh Tsubasa. Tsubasa kemudian bertemu dengan Juri. Dan tubuh Tsubasa perlahan berubah menyerupai Kanurini. Kemudian Juri menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Tsubasa. Majima juga datang ke tempat mereka. Majima mengatakan kalau dia telah menyandra Makoto. Majima meminta ke Juri untuk membebaskan keluarganya yang telah berubah menjadi Kanurini. Majima juga mengatakan kalau keluarganya jadi seperti ini akibat ulah dari kakek Juri yang masuk ke dunia diam saat Juri kecil. Dan tanpa sengaja keluarga Majima ikut masuk ke dalamnya. Karena keluarga Majima memegang batu pendamping waktu itu. Dan percobaan untuk memanggil Kanurini pun dimulai. Kemudian datanglah seorang Kanurini. Kanurini tersebut mencoba menyerang ayah Juri. Juri pun menggunakan kekuatannya untuk membebaskan Kanurini tersebut. Dan Juri pun akhirnya berhasil. Namun Kanurini tersebut masih bisa bergerak. Dan setelah percobaan berikutnya, akhirnya Juri berhasil. Kemudian Majima menggali pasir Kanurini tersebut dan dia melihat wujud yang sangat mirip dengan ayahnya. Di sana ada juga ibunya dan juga saudara Majima. Tiba-tiba tubuh saudaranya Majima bergerak dan cahaya muncul di tubuhnya, yang berarti dia sekarang telah pergi. Setelah itu Majima akhirnya melepaskan Makoto. Setelah kejadian itu, ada seorang pria botak yang merupakan musuh dan namanya adalah Sako. Ia ingin bergabung dengan kelompok Juri. Juri pun menolaknya, namun kakek menyetujuinya karena mereka kekurangan orang untuk melawan musuh saat ini. Di sisi lain, Sagawa dan temannya menyelidiki di tempat tubuh Tsubasa. Dia beranggapan kalau yang terjadi dengan Tsubasa itu sama dengan terjadi dengan keluarga Majima. Ternyata Sagawa adalah pemimpin dari kelompok aliran Jinta sejati yang mempelajari tentang dunia diam. Kemudian Sagawa ingin menyerahkan kepemimpinannya ke Shiomi. Ada pengikut Sagawa yang mendengar hal itu. Mereka sangat kecewa dengan perilaku pemimpin mereka. Di sisi lain, Juri dan kawan-kawan termasuk Majima dan Sako ingin mengalahkan kelompok aliran Jinta sejati. Mereka akan menyerang secara diam-diam dengan memanfaatkan kekuatan dari Juri. Kemudian kakek ingin menyembunyikan anggota keluarganya yang sedang tidak bergerak. Karena sekarang kemungkinan besar tidak ada lagi Kanurini, sang pengawas lagi. Karena itu musuh dapat membunuh orang yang tidak bergerak secara bebas. Kemudian Juri dan kawan-kawan memulai pergerakannya untuk menyerang kelompok aliran Jinta sejati. Tetapi ayah Juri tidak ikut karena harus menjaga Makoto. Di sisi lain, para anak buah Sagawa mulai melalaikan tugasnya karena mereka tidak percaya lagi dengan para bos mereka. Dan ada seorang yang berhasil menemukan batu utama yang disembunyikan oleh si kakek. Kemudian orang itu menghadap ke Sagawa. Tetapi dia tidak menyerahkan batunya karena dia ingin penjelasan dari Sagawa. Namun tiba-tiba cahaya keluar dari tubuh Sagawa. Sagawa mengatakan kalau dia bisa mempertahankan dirinya walaupun dia berubah menjadi Kanurini. Kemudian ada yang menyerang Sagawa saat Sagawa sedang berubah. Namun Sagawa telah mendapatkan kekuatan Kanurini dan Sagawa berhasil mengalahkan orang itu. Sagawa juga membunuh anak buahnya yang lain untuk menguji kekuatan Kanurini. Sagawa juga menguji apakah ada Kanurini lain di dunia diam. Sagawa kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh Tsubasa. Kemudian Juri datang ke tempat itu. Sagawa mencoba menyerang Juri, namun diselamatkan oleh kakek dengan kekuatan teleportasinya. Setelah itu, Sagawa dan Shihomi pergi membawa Tsubasa. Di tempat lain, Majima mengatakan kalau dia ingin membawa Shihomi sebagai rekannya. Karena dengan memanfaatkan kekuatan Shihomi,
mereka akan lebih mudah menyelamatkan Tsubasa. Di tempat lain, Sagawa mengisi kekuatannya dengan cara makan makanan yang sangat banyak. Dan tubuh Sagawa tiba-tiba membesar. Setelah itu, tubuh Sagawa berubah menjadi six-pack. Karena Sagawa sekarang telah berhasil mengendalikan dirinya. Adegan berpindah di mana Majima bertemu dengan Xiaomi, tetapi Sagawa tidak ada di sana. Xiaomi mengatakan kalau dia telah menyadari kalau Majima berkhianat. Dan Xiaomi mengatakan kalau dia akan tetap berada di sisi Sagawa. Di tempat lain, ayah Juri membawa Makoto jalan-jalan. Kembali ke tempat Xiaomi melapor ke Sagawa kalau Majima telah berkhianat. Kemudian Sagawa menyerang Majima. Pertarungan itu pun membuat Majima terdesak. Juri dan kawan-kawan datang membantu. Tetapi Xiaomi telah memprediksi pergerakan dari si kakek. Dan Xiaomi berhasil melukai si kakek. Setelah itu, Sagawa dan Xiaomi melarikan diri. Majima bingung mengapa Sagawa melarikan diri, padahal Sagawa memiliki kesempatan untuk menyerang. Kemudian Majima menduga kalau tujuan Sagawa adalah untuk mengambil darah si kakek, karena darah si kakek dapat mengaktifkan batu utama. Kemudian Sagawa dan Xiaomi mencoba mengaktifkan batunya. Di tempat lain ternyata ada anak buah Sagawa yang masih hidup. Kemudian cahaya keluar dari tubuhnya. Kembali ke tempat Juri dan kawan-kawan. Saat mereka sedang memikirkan rencana selanjutnya, tiba-tiba tubuh kakek mengeluarkan cahaya. Ternyata itu karena Sagawa telah mengaktifkan batu utama. Kemudian kakek membawa Juri dengan teknik teleportasinya ke tempat batu utama berada. Kemudian Juri menghancurkan batu utama tersebut untuk menyelamatkan sang kakek. Dan kakek pun akhirnya kini bisa selamat. Kemudian Sagawa dan Xiaomi pergi ke tempat mereka. Sagawa ingin menyerang mereka namun dicegah oleh Xiaomi. Dan Xiaomi mengatakan kalau dia ingin bergabung ke kubu Juri. Dan kakek kemudian menteleportasi mereka meninggalkan Sagawa. Karena batu tersebut telah hancur, satu-satunya cara mereka pergi adalah dengan menggunakan kekuatan Juri. Namun, Juri harus tinggal sendirian di sana. Di tempat lain, anak buah Sagawa yang mengeluarkan cahaya sebelumnya akhirnya berubah menjadi Kanurini. Kembali ke tempat Juri, Xiaomi mengatakan kalau Sagawa bisa mendeteksi keberadaan seseorang. Tetapi jangkauannya hanya 100 meter dan tidak bisa mengetahui identitas orang itu. Dan juga tujuan dari Sagawa menjadi Kanurini adalah agar dia bisa hidup bebas tanpa terpaut dengan ruang dan waktu. Adegan berpindah memperlihatkan ayah Juri dan Makoto. Ayah Juri iri dengan anaknya karena dia merasa tidak berguna saat ini. Namun, tiba-tiba Kanurini datang ke tempatnya. Kanurini tersebut menyerang ayah Juri. Dan bahkan Kanurini itu berniat membunuhnya. Namun tiba-tiba warna mata Makoto berubah. Makoto memerintahkan Kanurini tersebut untuk melepaskan kakeknya. Dan Kanurini tersebut akhirnya menurutinya. Ternyata saat itu Makoto berhasil mengaktifkan kekuatannya. Kemudian Juri dan kawan-kawan datang ke tempat itu. Mereka heran mengapa Kanurini diam. Kemudian ayah Juri mengatakan kalau itu adalah perbuatannya. Tetapi mereka tidak percaya dengan kekuatan ayah Juri. Kemudian dia memperlihatkan kekuatannya. Dan ternyata kekuatan tersebut berhasil. Tetapi ternyata Makoto diam-diam membantunya. Kemudian mereka mulai mempercayai ayah Juri dan ingin mengajaknya bergabung. Tetapi ayah Juri cuma ingin menjaga Makoto dan mengatakan kalau dia bisa menggunakan kekuatannya dari jarak jauh. Kemudian Xiaomi menyuruh mereka segera bergegas. Mereka kemudian pergi bersama. Makoto menggunakan kekuatannya untuk mengawasi Sagawa. Sagawa juga menyadari kalau dia sedang diawasi saat ini. Kemudian mereka semua mengepung Sagawa. Sagawa juga telah bersiap-siap kalau mereka akan segera menyerang. Namun tak disangka-sangka tiba-tiba seorang Kanurini menyerangnya. Juri juga ikut membantu. Bahkan Xiaomi dan Sako juga membantu dari jauh. Majima pun menyerang Sagawa diam-diam dan berhasil menjebak Sagawa. Kemudian Makoto menggerakkan Kanurini untuk menangkap Sagawa. Mereka semua akhirnya menyadari kalau itu adalah kekuatan Makoto. Dan tiba-tiba tubuh Sagawa membesar dan berhasil membebaskan diri. Dan setelah itu tubuh Sagawa pun menjadi kurus.
Namun Makoto tiba-tiba sakit. Itu ternyata karena Sagawa memakan Kanurini itu. Setelah makan, Sagawa melarikan diri. Kemudian Juri dan kakek pun mengejarnya. Sagawa mengatakan kalau dia bisa mengembalikan mereka ke dunia nyata. Namun tiba-tiba Juri menggunakan kekuatannya ke Sagawa. Namun tiba-tiba ayah Juri datang menyerang Sagawa. Tubuh Sagawa pun berubah menjadi pasir yang memiliki otak. Namun tiba-tiba pasir tersebut bergerak dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian otak pasir itu nyangkut seperti laba-laba. Ayah Juri pun ingin menyerang otak tersebut. Namun tiba-tiba jaring laba-laba tersebut menyerang ayah Juri. Dan tangannya pun terluka. Kemudian Juri menggunakan kekuatannya ke ayahnya. Dan benang tersebut sekarang bertingkah aneh. Benang tersebut kini berdiam diri. Dan setelah menunggu beberapa lama, benang tersebut tetap aja diam. Kemudian mereka semua menghabiskan waktu dengan melakukan berbagai hal. Kemudian Juri menggunakan kekuatannya ke Makoto agar Makoto bisa kembali ke dunia nyata. Kemudian Juri menyerang langsung ke pusat tubuh Sagawa. Dan setelah kekuatannya hilang, Sagawa berubah menjadi bayi. Kemudian Juri menggunakan kekuatannya ke Majima, Sako, Xiaomi, dan juga kakek. Dan kini Juri tinggal sendirian di dunia diam. Dan Juri pun perlahan berubah menjadi Kanurini. Saat Juri sedang berubah, Juri bertemu dengan seorang wanita. Dan Juri pun tersadar kembali. Wanita itu mengatakan kalau dia adalah istri dari pembuat batu dunia diam. Wanita tersebut meminta maaf karena ini semua terjadi akibat perbuatan suaminya. Wanita itu menggunakan kekuatannya ke Juri. Dan akhirnya Juri dapat kembali ke dunia normal. Juri pun bergegas kembali ke rumahnya. Adegan anime ini diakhiri dengan Juri yang disambut oleh keluarganya yang telah menunggunya di rumah. Dan cerita anime Kokkoku akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik-menarik lainnya.